Calon Presiden Anies Baswedan kembali membuat gebrakan program dalam upaya memberantas mafia pangan. Anies akan menggandeng ex-pegawai KPK yang sebelumnya tersingkir gara-gara tak lolos tes wawasan kebangsaan. Kenapa Anies mempertimbangkan mereka untuk direkrut? Lalu apa sesungguhnya persoalan dari rantai pasokan daging di tanah air? Sudah bersama dengan kami ada juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Mas Angga, selamat malam. Selamat malam, Selamat Mas. malam. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Yudi dan Mas Angga. Mas Angga, permasalahan dalam mafia daging itu seperti apa sih sesungguhnya sehingga kemudian perlu merekrut mantan penyidik KPK begitu untuk memberantas mafia dagingnya? Ya, kemarin sendiri Pak Anies Baswedan kan datang ke peternakan di Lampung. Dia adalah Ketua Asosiasi Peternakan Sapi dan Kerbau. Pak Nanang namanya gitu menyebutkan bahwa salah satu penyebab kurang pasokan daging dalam negeri adalah masuknya kerbau, daging kerbau dari impor daging kerbau yang awalnya adalah untuk mengurangi kekurangan stok daging di Jakarta, tapi ternyata masuk terus impornya gitu ya, masuk terus ke Indonesia sehingga membuat para peternak lokal terpukul gitu kira-kira. Nah itu yang akhirnya membuat kayaknya memang aspirasinya perlu ada tim atau satgas dan sejenisnya yang bisa bantu untuk mengurai permasalahan daging di Indonesia gitu ya, dan diduga adalah bahwa ada mafia yang mengontrol itu gitu. Sebenarnya kan juga daging itu kan salah satu yang penting gitu ya di Indonesia sendiri. Konsumsi daging per kapitanya baru 2,5 kilogram per hari gitu. Rata-rata dunia 6,5 kilogram dan bahkan Malaysia sendiri sudah hampir 8 kilogram per hari gitu. Jadi masih ada PR yang sangat besar gitu ya bagi Indonesia untuk mencukupi stok daging nasional kira-kira gitu. Dan dalam konteks masa depan gitu ya, stunting sendiri kan diawali dari stok konsumsi daging dari ibu dan calon ibu gitu ya. Stoknya bisa membutuhkan para ibu bisa membutuhkan zat besi yang ada di daging, sehingga ketika mereka pasokannya dagingnya cukup, mereka bisa mengurangi stunting di Indonesia kira-kira gitu. Oke, Mas Angga, tapi modusnya dari mafia daging ini bagaimana lah, dan apakah Anies tahu mafia dagingnya itu siapa gitu? Nah, salah satu yang jadi modus aspirasi dari para peternak itu adalah mereka mencampur daging kerbau yang masuk dengan daging sapi yang ada di Indonesia gitu. Karena mereka tidak mendeklar, mereka nggak ngasih tahu ke konsumen, sehingga konsumen pun tidak mendapatkan haknya gitu ya. Konsumen beli sapi tapi ternyata sapinya dicampur. Kira-kira gitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Nanang gitu ya kemarin, dan sebenarnya yang juga sering kejadian adalah bocornya impor gitu ya, impor daging masuk ke Indonesia bocor, sehingga malah memukul para peternak gitu. Peternak yang sedianya jadi sumber utama dari daging di Indonesia akhirnya nggak bisa, akhirnya secara harga mereka nggak bisa kejual, dan akhirnya membuat mereka juga tidak bersemangat lagi untuk beternak sapi kira-kira gitu ya. Itu yang membuat akhirnya mungkin harga sapinya jadi mahal, tapi peternak nggak dapat manfaatnya secara langsung, jadi kayak vicious cycle di perdagingan di Indonesia kira-kira gitu. Dan juga termasuk pangan-pangan yang lainnya yang ada di Indonesia, nggak cuma tentang daging yang polanya hampir mirip. Kira-kira gitu, Mas Kevin. Ya, Mas Yudi, tampaknya baru calon Presiden Anies Baswedan yang mengeluarkan gagasan tentang memerangi mafia daging begitu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai gagasan ini? Tentu pertama kali ya kita terima kasih ya kepada Pak Anies ya yang sudah berani untuk menggulirkan ya dua hal yang sangat penting. Pertama itu terkait dengan sektor pangan, yang di sana bagaimana ada orang yang hidup dan bekerja di situ, dan juga ada masyarakat Indonesia yang butuh akan pangan ya, bahan pokok penting seperti itu, bapoting lah istilahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan sebutan terhadap mantan pegawai KPK ya, yang istilahnya merawat kembali ingatan kita bahwa ada 57 orang ya pegawai KPK berintegritas ya yang disingkirkan dari KPK ketika mereka bekerja secara benar seperti itu. Dan kalau kami ya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Anies itu kan pertama itu juga terkait dengan pengalaman ya, bagaimana
Ya, 57 orang ini tentu mempunyai pengalaman yang mumpuni ya dalam menangani kasus korupsi. Entah mereka itu ada di bidang penindakan atau juga mereka ada di bidang pencegahan. Dan saat ini pun dari 57 orang itu kan ada 42 orang yang tergabung di Polri ya, yang istilahnya tugasnya pun juga di bagian pencegahan ya, Satgasus ya, Pencegahan Korupsi. Ada juga 15 kurang lebih 15 orang lain di tempat-tempat yang lain. Dan saya pikir ketika misalnya Pak Anies akan merealisasikan janjinya ketika kelak nanti gitu ya menjadi presiden, tentu ketika presiden tentu apa yang bisa kita lakukan ya pertama kita tentu akan melakukan deteksi dulu tadi seperti Mas Angga sampaikan ada laporan dari masyarakat ya terkait terkait peternak gitu ya terkait permasalahan yang mereka hadapi. Kita deteksi dulu di mana sih permasalahannya. Apakah itu ya. ada korupsinya? Apakah memang itu adalah terkait dengan undang-undang perdagangan ataupun tindak pidana korupsi lainnya? Setelah itu kita analisis gitu kan. Kemudian setelah deteksi analisis kita kemudian memberikan saran-saran, kemudian juga kita melakukan monitoring. Terkait dengan saran tentu yang dilakukan apakah itu penindakan ataupun pencegahan, perbaikan tata kelola. Tapi kalau kita bicara tentang mafia, Mas, pengalaman saya selama di KPK, cara untuk menghentikan mafia pangan ini adalah dengan menangkapi mereka seperti itu. Hmm. Eh, kita bisa melihat bagaimana KPK sudah berpengalaman lah menangani kasus-kasus sektor pangan. Kita lihat ada impor gula, kita lihat ada Ya, impor daging dan sebagainya, di mana yang bisa ditangani adalah kasus korupsi. Namun saya pikir apa yang terjadi yang disampaikan oleh Pak Anies itu kan sebenarnya sebagian kecil dari sebelumnya. Pak Anies juga sudah menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat penting adalah untuk memperkuat KPK adalah mengembalikan pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK yang artinya disingkirkan seperti itu. Itu sebenarnya paling penting. Apakah nanti mereka akan di KPK kemudian menjadi fokus di situ atau menjadi task force langsung di bawah presiden sebagai panglimanya kait dengan pemberantasan mafia pangan lah ya. Kalau daging kan adalah Hmm. bagian, kan masih banyak yang lain. Misalnya minyak goreng ya kan dan lain ya. sebagainya. Jadi saya pikir ini ide yang menurut saya juga sebenarnya harus ditiru juga oleh capres yang lain ya, yang tentu ini sangat penting karena kan masyarakat paham bahwa 57 orang pegawai KPK ini adalah orang-orang yang berintas dan berpengalaman dan ya kita harapkan bahwa capres-capres lain itu juga berani untuk menyuarakan seperti ini gitu kan agar kita bisa tahu komitmen anti korupsi itu yang sangat penting yang sedang ditunggu Ya. oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Angga, kenapa harus ex pegawai KPK yang direkrut, Mas Angga? Ya, Pak Anies sendiri kan sebenarnya tadi Pak Saudari Bang Yudi sempat sampaikan bahwa pernah menyebutkan bahwa akan mengembalikan kembali gitu ya teman-teman yang kemarin disingkirkan oleh TWK gitu untuk memperkuat kembali KPK. Cuma kan memang pasti itu butuh waktu dan Pak Anies sendiri sudah menyebutkan kaitan sama mafia daging ini adalah di 100 hari pertama dia akan bentuk Satgas. Jadi kira-kira menjembatani proses Hmm. ke revitalisasi KPK dan pengembalian teman-teman yang disikirkan oleh TWK itu bantu dulu untuk menyelesaikan apa namanya mafia daging dan mafia pangan ini kira-kira gitu ya. Paling tidak sampai ketemu titik akupunturnya kita harus melakukan apa gitu karena tanpa keseriusan pemerintah sendiri kayaknya masalah mafia pangan ini akan terus selalu ada di Indonesia dan kita dengar itu selalu hampir di setiap saat gitu ya baik itu kaitan dengan beras, minyak, goreng Ya. kemarin juga rame gitu, daging dan lain-lainnya gitu. Tapi memang kita percaya bahwa mereka yang tidak dilibatkan dalam KPK hari ini gitu, bukan berarti yang tetap memilih untuk ada di KPK itu buruk, tapi paling tidak orang-orang yang tersingkirkan oleh sistem TWK kemarin itu seperti yang Pak Anies sampaikan itu lebih berani gitu. Mereka lebih berani, mereka nggak takut lah kira-kira gitu ya. Sehingga Ya. mafia-mafia ini yang punya punya sistem yang mungkin sudah hebat gitu bisa ditemukan titik akupunturnya dan bisa diselesaikan untuk masyarakat Indonesia bisa dapat pangan yang lebih terjangkau dan sehat kira-kira gitu. Ya, Mas Angga, tapi kata Mas Yudi tadi untuk melawan mafia daging ini ditangkapi saja begitu. Cara kerja dari tim Satgas Ya, Mafia Daging ini akan seperti apa? Sudah dibicarakan belum? ya, yang pasti tim Satgas ini tugasnya adalah salah satunya yang dibayangkan adalah menemukan tadi titik-titik akupuntur tadi. Nanti Hmm. tinggal ketika misalnya apa
usulannya adalah ditangkapi gitu ya, tentu akan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada gitu ya. Tapi paling tidak tuh kita ketemu polanya, kita tahu apa yang harus diselesaikan sehingga proses penegakan hukumnya jadi lebih tepat sasaran gitu. Jangan sampai juga mungkin sekarang juga sudah ada gitu ya pengepul, tapi kan biasanya kalau pengepul gitu levelnya ada di level bawah gitu. Mereka nggak nyampe ke tingkat yang atas gitu. Ya. Itu yang perlu kita cari nih, yang atas-atasnya ini siapa, semoga supaya peternak dan konsumen itu dapat harga yang adil gitu. Produsen dapat harganya mahal, kira-kira gitu ya, harganya cukup gitu, konsumen dapat harganya juga terjangkau, kira-kira gitu. Itu yang loss di tengah-tengah itu yang mau diselesaikan, yang biasanya diisi oleh orang-orang yang niatnya punya mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya Ya. sendiri, kira-kira gitu. Ya, Mas Yudi, kira-kira usulan dari Anies Baswedan ini akan disambut baik tidak oleh ex-pegawai KPK lainnya selain Anda? Itu kita akan melihat ini nanti ya. Dan ketika misalnya memang beliau yang menjadi presiden, kami sebagai warga negara yang baik ya tentu ketika presiden meminta kami untuk terjun langsung gitu kan dalam upaya pemberantasan mafia pangan gitu kan, dalam spesifiknya adalah daging, ya tentu kami akan siap gitu ya, karena kami sendiri kan ketika bekerja di KPK, kemudian ada juga yang di Polri dan di beberapa tempat lainnya, kami bersedia ditempatkan dimanapun. Yang paling penting adalah pertama kami mampu menjaga integritas kami mampu menjaga idealisme kami, dan kami tidak mau diintervensi ketika kami melakukan pekerjaan. Tadi benar mungkin yang disampaikan oleh Mas Angga ya, bahwa eh, tim kalau misalnya nanti di bawah presiden, ya saya berharap bahwa nanti juga ada sinergi dengan lembaga penegak hukum yang lain ya, misalnya KPK, misalnya Ya. kejaksaan, misalnya kepolisian, karena tanpa itu yang dihasilkan tentu hanyalah pencegahan belaka gitu. Sementara tadi saya katakan kita berharap bahwa ketika nanti hasil kita sudah ketemu bahwa ternyata pemainnya adalah A, B, C, berlindung di balik perusahaan ini, kemudian juga siapa tahu ada yang membackingi dan sebagainya, itu harus apa namanya disikat secara tuntas. Karena kalau tidak, benar katakan oleh Mas Angga, sekali lagi bahwa ini akan terus turun menurun gitu kan, dan terus terjadi. Tetapi intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu merupakan salah satu problem bangsa kita terkait masalah pangan, dan salah satu Hmm. cara untuk melakukan apa namanya upaya untuk melakukan terobosan ya tadi pertama, oke, sebenarnya kami pegawai KPK juga jumlahnya tidak banyak gitu ya, Ya. yang ex pegawai KPK, tapi tentu ketika misalnya nanti ada yang istilahnya mau bergabung dengan beliau ketika beliau jadi presiden misalnya, tentu itu akan menjadi leadernya ya, itu yang Hmm. pertama. Kemudian kedua, akan menularkan pengetahuan, pengalaman, semangat, dan bahkan keberanian gitu kan. Ya. Artinya nanti kita harapkan bahwa ada orang-orang lain yang direkrut yang tentunya akan belajar dengan ex pegawai KPK ini gitu, yang diharapkan ya tentu kebaikan ini akan menyebar, dan yang paling penting adalah idealisme dan keberanian itu yang nggak bisa diwariskan sampai saat ini, seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mas Angga telah berbagi waktu bersama kami di Sama-sama. Prime Time News. Selamat malam.